Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Telah berkata sahabat empat dan para ulama muktamad atau kuat, beberapa keuntungan umat bagi yang agungkan Nabi Muhammad. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq berkata, siapa yang menyumbangkan hartanya untuk peringatan maulid nabinya, berteman aku di dalam syurga. Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Sayyiduna Umar juga berkata, siapa agungkan maulid nabinya, berarti agama Islam dihidupinya, karena besarlah jasa Rasulullahnya. Juga berkata Utsman bin Affan, 1 dirham saja atau 1000 saja dia sumbangkan karena maulid Nabi dirayakan. Pahala perang Badar Hunain Allah berikan. Sayyiduna Ali juga berkata, siapa agungkan maulid nabinya, sebab mereka maulid dibaca, sebab mereka acara maulid terselenggara, wafatlah ia dalam imannya tanpa dihisab masuk syurganya. Allahumma ja'alna minhum. Imam Hasanul Basri juga berkata, sebesar gunung Uhud ku cipta, Allah jadikan emas semua ku sumbangkan untuk maulidnya. Syekh Junaidil Baghdadi berkata, siapa datangi hadiri maulidnya, karena di hati besarkan pangkat Rasulullahnya, sungguh sempurnalah dia punya iman kepada Rasulullahnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wa nafsihi wan nasi ajma'in, atau kama qala. Sari Asyikti juga berkata, melangkahkan kaki menuju ke maulidnya sama menuju kebun syurganya, karena di hati cinta Rasulullahnya. Guru sekumpul pernah katakan, hakikat semajlis Allah baca Al-Quran, hakikat semajlis Rasulullah ayo baca salawatan, hakikat semajlis para awliya Allah baca manaqib atau kitab yang mereka karangkan. Habib Ali Al-Habasyi juga berkata, manusia ini tidak akan ruginya bila mau membaca manaqib riwayat hidup baik orang salehnya, imannya kuat dan bertambahnya apalagi manaqib Rasulullah. Tatkala Nabi di perut ibunya, segala keanehan di langit buminya, karena Allah hendak menampakkannya ke seluruh alam semesta. Tinggi pangkatnya, nur Rasulullah terus berpindah-pindah kepada Abdullah hingga Aminah. Untung semua sulbi dan rahim juga Aminah, karena hamilkan penutup utusan Allah. Dikala Aminah buntingkan Nabi, semua binatang Quraisy bertuturi dengan bahasa Arab fasih dan pasti, mengingati segala kaum Quraisy. Aminah mengandung tidak merasa, la ya Allah, tak
merasa berat payah sakitnya, ala ya Allah. Tak mengidam seperti kebanyakan wanita hamilnya, la ya Allah. Allah sungguhkan entengkan kehamilan Aminahnya, la ya Allah. Tibalah waktu kelahiran junjungan kita di malam Isnin sebelum fajarnya di Mekah tanggal 12 Rabiul Awalnya, Amul Fil atau tahun gajahnya. Tubuh Rasulullah lahir juga sudah bersihnya dan ibunya sedikit pun tidak ada darahnya. Mata Nabi bercelak lahir antara pusat dan kemaluan ibunya. Cap penutup kenabian nampak di pundak Rasulullahnya. Inilah dalil jika akhir zaman banyak ngaku Nabi, dusta semua bohong. Karena Rasulullah sudah dicap Allah di belakang penutup Nabiullah. Banyaklah perempuan yang hamil atau buntingnya berharap anaknya lah Nabi dalam perutnya. Semua melahirkan bayi laki-lakinya, semua barakat Rasulullahnya. وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. Setelah Nabi lahir ke dunia, segala malaikat binatang merebutinya untuk menyusui Nabi dan memelihara. Namun takdir Allah jatuh ke Halimatus Sa'diyahnya. Setelah Halimah dapat Nabi mulia, segala keanehan lagi disaksikan Halimahnya. Ontanya yang tadi lemah jadi kuat mendahului teman-temannya. Semua barakat daripada Rasulullahnya. Sampai di rumah Halimah berkata, kambingku yang kurusan menjadi gemuknya karena aku japayakan tangan Rasul yang mulia. Rumput pun hijau dan pohon-pohon berbuahnya. Seluruh badan Nabi penuh nur berkahnya, dari ujung rambut hingga kakinya. Apa yang dijajak Nabi atau dijapai Rasulullahnya, semua jadi berkah dan menjadi baiknya. 12 Rabiul Awal pun Rasul wafatnya dalam usia 63. Negeri Madinah الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، خصوصا الإمام القطب الحبيب علي بن محمد الهمشي والشيخ محمد العزب النميتي المدني وأصولهم وفرعهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنهم والمنتسبين إليهم، أن الله يغشاهم بالرحمة والمغفرة ولكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيقول لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه من يخطب وصاله ومن صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم وبارك عليه ربي صل على محمد وذنفرهم كلا مبارك ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد خير الورى أشرف الخلائق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أصداق عبد بالحق ناتي يا ربي صل على محمد صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد بحار نور في الكون شارع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدى أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناشر الشريفة محتدا المصطفى خير الخلائق من سما وعلى فلك السيادة سددا صلى عليه مسلما مولاهما آل له والصحب ما نجم بدا ورحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى هذا وأرجو الله من إفضاله عودا على نظم لمولد أحمد
كي تنعش الأرواح عند سماعي وتقلد الأسماء ضرا وضلا. يا رب اغفر بالصلاة والرحمة وآتم عليه السلام النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فهو النبي محمد ابن ذبيحهم ما كان عبد الله كهفا سيدا. بعبد مطلب أبوه لقد دعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى. أعني بن عبد منافهم من ينتمي لقصين بن كلابهم مجل الصدى. وهو ابن مرة نجل كعبهم الذي للؤيهم نسب بن غالب العدا. ذاك ابن فهر من أبوه مالك قد كان حصنا للأنام ومعضدا. السيد بن النضر مفرد عصره من بالنضارة والجمال تفردا. هذا هو ابن كنانة بن خزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا. وهو ابن مدركة بن إلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا. يعزى إلى مضر هو ابن نزارهم أعني به بل معدهم من أرشدا. وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للذبيح له انتساب أكدا. هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخذ من بعد خالف واعتدى. وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا. وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا. أكرم به نسبا بعقد نظامه وحلى مفاخره بالصلاة والسلام عليه السلام ذلك سرنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى به كل العوالم جاءت والكون أسبع مشرقا بقدومه ضاءت به كل العوالم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا ولما أن أراد إلهنا يظهر السر المصون الأسعدا اختص آمنة الرضا أما له ولا بي أمد لنا وتأبدا حملت بجوهره الشريف وما شكت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمعت النداء وتقول يا بشراك قد نلت المنى وعملت خير المرسلين الأمجدا وبليلة الحمل المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا والملك والملكوت فيها عطر والأنس وفى والسرور تجددا وبعامها قد عم خصب في الورى من بعد جدب للبرية أجهدا وتباشرت بالشرق والغرب الوحوش وبالصفا طير المسرة غردا وأوهين شرك أصبحت أصنامها منكوسة وهوانها لن يجحدا وبعام فتح لقبوا ذا العام إذ كم فتوحات به لن تعهدا وجميع أخبار روت أخباره وزامها وجه الزمان توردا وتقول حان ظهور بدر سعد من أفق العلا لنرى الحبيب ونسعدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكورا رشدا ولكم به وارت عجائب جمة عنها لقد ضاق النطاق تعبدا يا رب بالصلاة ولأرواح عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Telah berkata sahabat empat dan para ulama yang mu'tamad, beberapa keuntungan umat bagi yang agungkan Nabi Muhammad. Sayyiduna Abu Bakar berkata, siapa yang mendermakan hartanya untuk peringatan maulid nabinya, berteman aku di dalam syurga. Sayyiduna Umar juga berkata, siapa agungkan maulid nabinya, berarti Islam dihidupkannya, kena besarlah jasa nabinya. Juga berkata Utsman bin Affan, 1 dirham saja dia sumbangkan, karena maulid Nabi dirayakan, pahala Badar Hunain diberikan. Sayyiduna Ali juga berkata, siapa agungkan maulid nabinya, sebab mereka maulid dibaca, sebab mereka maulid terselenggara, tanpa dihisab masuk surganya. Imam Hasanul Basri juga berkata,
sebesar gunung Uhud ku cita. Allah jadikan emas semua ku sumbangkan ke maulidnya. Syekh Ma'ruf Al-Karhi berkata, siapa yang siapkan makanannya dan mengumpul teman saudara, juga yang menyalakan lampunya, berpakaian baru berwangi-wanginya, semua niat agungkan nabinya. Allah kumpulkan mereka semua di dalam surga bersama anbiya. Syariah Siddiq juga berkata, melangkahkan kaki 7 maulidnya sama menuju kebun surganya, karena di hati mahabbah cinta nabinya. Imam Sayuti juga berkata, tiada seorang muslim membaca di dalam rumah maulid nabinya rumah aman terpelihara, rumah aman tak kecurian, kebakaran atau kebanjiran. Penghuni rumah Allah mudahkan menjawab mungkar nangkir, tanyai di kuburan. Dengan bismillah kami mulakan maulid Nabi pagi ini kita rayakan. Bid'ah hasanah ulama katakan, besarkan Nabi yang dimuliakan. Waktunya Nabi dilahirkan di negeri Makkah yang dimuliakan. Di malam Isnin kaul katakan, sebelum fajar diterbitkan, Nabi lahir sujud keadaan pusat terpotong sudah berhitan, antara dua pundak terucapkan penutup segala pangkat kenabian. Nabi sempurna insan pilihan, johir batin tiada terbandingkan. Semua akhlaknya adalah Al-Quran. Allah memuji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Seluruh badan Nabi bercahaya, lebih cahaya di dunia. Seluruh badan Nabi wanginya, lebih semua minyak wangi di dunia. Mari perbanyak baca salawat pada yang mulia Nabi Muhammad, Nabi yang sangat kasih umat, berikan syafaat hari kiamat. Dalam Al-Quran dalil yang kuat, Allah dan malaikat bersolawat, ditambah Allah menyuruh umat salawat salami Nabi Muhammad. Salawat tak melebihi Al-Quran. Al-Quran mulia hingga akhir zaman. Yang salawat amalkan Quran, yang tak salawat tidak amalkan. Rasulullah pun telah bersabda, orang yang paling dekat dengannya orang yang banyak bersolawatnya, pasti ku berikan syafaatnya. Semua amal selain solawat kecuali ikhlas pahala didapat. Hanyalah solawat luaslah rahmat, walau tak ikhlas pahala didapat. Ya Allah, berkat Nabi Mustafa sampaikan kami ziarah Makkahnya, juga ziarah ke Madinahnya. Mohon syafaat Rasulullahnya. Qamarun, 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 Sidna Nabi Qamarun, wa jamil, wa jamil, wa jamil, Sidna Nabi wa jamil.
النبي وجميل وكفر مصطفى كالورد نادي الله الله وإثرها يبقى إلى مست أيادي الله الله وكفر مصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل بدا النبي bercahaya tiada bayangan Allah Allah lebih matahari dan juga bulan Allah Allah badan Nabi bercahaya tiada bayangan Allah Allah lebih matahari dan juga bulan Allah Allah tanpa Nabi hidayah tidak ada tanpa Rasul petunjuk tidak ada tanpa Nabi semua alam gelapnya semua alam dari nur Nabi qamarun sidna Nabi qamarun سيدنا النبي وجميل رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فحدايا القلب والإبطال صلوا على مكرم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله lahir Nabi Muhammad Nabi yang membimbing umat
tenang padanya, musuh mengaguminya, pemimpin jin manusia, baik Arab dan ajamnya. Huwal Habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtaimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaa ya wasi'al karami. Setiap malam Halimah tak pasang lampu di rumah karena Nabi Mustafa lampu penerang di rumah. Semua kambing Halimah gemuk dan bersusulah, semua berkat dijamah tangan Nabi yang rahmah. Huwal Habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtaimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaa ya wasi'al karami. Biskolana نلنا المنازل العنا وفالهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرنا نلنا المنازل العنا وفالهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. Mengapa kita suka menyebut Rasulullah? Karena di lubuk hati ada cinta Rasulullah. Tak salah kalau kita sering menyebut Rasulullah, karena kita semua rindu berjumpa Rasulullah. Busharana ilnal munazal al-ana wa falhana wa taru anjaz wa'dahu wal bishru adha mu'lana. Siapa cinta padanya Nabiullah Muhammad pasti akan bersama Nabiullah Muhammad. Itu adalah janjinya dalam satu sabdanya. Seseorang kan bersama-sama dalam surga dengan kekasihnya. Bisharana ilal munazal al-ana wa falhana wa taru anjaz wa'dahu wal bishru awha mulana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. من حمله لما مضى شعان قد وافى المنون وابى النبي الأجود وبطيبة قد كان عندكم متوجعا شاء سقيما صابرا متجلدا
وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا صلى الله عليه. ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأوجت أوجاء هذا الكون من نفحاته وبدا الحضور مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذا كاسية التي منئت هدى وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا هناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم النبي من حضر الحسين ثم الحسين للنبي قرة العين قرة العين نورهم كالكوكب كالكوكب جدهم صلوا عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
وإلهنا قد تم ما رمناه من نصب بمورده سها متفردا فلنسأل المولى المقدس ولنقل يا من إليه المنتهى والمبتدى ندعوك يا غوث العباد بجاهه كن في الخطوب لنا معينا منجدا وعلى عبدك لسان فأجرنا فالكل أضحى بالجميل معودا وبما نؤمل يا كريم فجد لنا فضلا وكن بالجود منك مزودا وامنن بصرف النفس عن شهواتها وابق فؤادا في هواه تقيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا وامنن بعافية لمرضانا وجد باللطف يا من بالمكارم عودا وبحلة الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف أسعدا وإلى سواك فلا تقلنا واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا واحرس ما طه وجزل خيره واهدل لمن قد رمى سوءا أوردا وكذا بلاد المسلمين فضلها جمعا وبالفرج القريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر به شر الحنيف وماهدا ولديننا ثبت وقوي يقيننا كيما يقينا ما نحاذره غدا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونهوز في جنات عدن مقعدا ولعبدك الأزب الفقير محمد منشئ في دار الكرامة خلدا ودم له حسن الجوار بطيبة وارزق سرا عن سواك مجردا ولوالديه اغفر كذا ذرية وامنهم الستر جميلا مؤبدا وشيوخه أحبة ولقارئ ولسامع يصغي إليه ممجدا لمجري هذا الخير واشكر سعيه واجعله في مهد القبول ممهدا واجب دعانا إذ دعت وهب لنا حسن الختام فهشا تغرف موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شافع للبارية قد هدى والآل والأصحاب ما هبت صبا فمالت الغصن رطب الأملدا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Munawar Ghazali, Tuan Guru yang sengaja kita datangkan dari Kabupaten Banjar Martapura. Jadi beliau ini termasuk keturunan pendiri Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Jadi buat ya berkeluarga lawan almarhum Al-Mukarram Guru Kasmul Anwar yang kita hormati dan kita banggakan rombongan Maulid Al-Habsyi Guru Hakim Pang atau orang itu nak ada kano parau aja kalapahan. Jadi beliau titip samlam lawan Ading Sidin Guru Jamal. Allahumma sholli ala Muhammad, bahwa beliau kau datang atau hadir bersama-sama lawan kita, berhubung sesuatu dan lain hal yang secara fisik kada kau hadir ya parau tadi kano terpakai siang malam suara sih itu dong terpakai. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu hadirin hadirat di ruang langgar Al-Hikmah. Jadi gurunya langgar itu Al-Hikmah, masjid ini bertambah Darul Hikmah. Jalannya Jalan Hikmah Benua. Jadi Aul Hikmah berataan di sini. Mudah-mudahan dengan bekal Al-Hikmah itu peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari ini yang kita selenggarakan, nanti di akhirat kelak kita bersama-sama mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam
Kemudian berkat guru kita, Tuan Guru Kiai Haji Munawar Ghazali yang secara sukarela datang di tempat kita ini. Mudah-mudahan beliau meneburkan syafaat muawanah kepada kita semua biiznillah. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin hadirat yang kami hormati, di muka sana disiapkan telur. Ya, intalo. Supaya jangan tak salah, intalor. Intalo penerang hati. Nah, jadi anak-anak kita nang masuk di pondok pesantren, nang lagi sedang-sedangnya giat tahfiz Al-Quran atau sekolah-sekolah apapun itu, mudah-mudahan dengan berkat Maulidur Rasul yang kita laksanakan hari ini, anak kita bertahan mendapat hidayah, maghfirah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baiklah, penyelenggaraan Maulidur Rasul pada hari ini 28 Oktober 2021 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, di mana satu nusa dan sebangsa yang merupakan tekad bangsa kita pada saat itu menjadi NKRI, negara kita merdeka beribadah dalam segala hal. Selanjutnya hari ini kita masuk di hari ke-21 daripada Maulidur Rasul Rabiul Awal 1443 Hijriah. 21 amunnya 30 hari, berarti 9 hari lagi habis. Tetapi semangat kita tetap walaupun di luar bulan Maulid, setiap ada acara selalu peringatan Maulid diselenggarakan. Artinya saking cintanya tuh, bukan dibatasi oleh bulan Maulid, tapi di luar bulan Maulid kayak itu. Baik, sebelum kita masuk pada acara satu demi satu, kita buka rangkaian acara ini dengan bersama-sama membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Selanjutnya kita dengarkan bersama-sama pembacaan kalamullah yang disampaikan oleh qari kita Muhammad As'adi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul
فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahu maulana al-azim. Kami sampaikan terima kasih kepada Qari yang telah menyampaikan ayat-ayat Al-Quranul Karim tadi. Mudah-mudahan dengan barakah pembacaan ayat-ayat Al-Quranul Karim tadi, kita yang hadir berataan mendapat barakah, maghfirah, rahman dan rahimah Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada yang membacakan. Sebelum kita mendengarkan acara inti peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita dengarkan dulu sambutan dari panitia penyelenggara Maulidur Rasul pada hari ini. Kepada yang terhormat Ustaz Dr. Mahmud MSI, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Tuan Guru Kiai Haji Munawar Ghazali dari Martapura beserta rombongan. Alhamdulillah hari ini bisa bersama-sama kita untuk menunaikan hajat jamaah Masjid Darul Hikmah dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama yang berkenan berhadir di acara kita pada hari ini, dan juga para undangan semuanya yang alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi di ruangan ini. Kami selaku panitia menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada para jamaah, panitia, dan para donatur yang menyumbangkan sebahagian kekayaannya untuk peringatan Maulid pada tahun ini. Perlu kami informasikan bahwa pada tahun ini alhamdulillah kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang kemarin itu perolehan dananya lebih 3 kali lipat dari yang kemarin. Jadi alhamdulillah berkat Tuan Guru kita, maka panitia dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Itu. Kemudian kami juga selaku panitia memohonkan maaf jikalau seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan, baik sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan kegiatan ini. Kami memohonkan maaf sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan. Akhirnya ulun selaku panitia mengucapkan terima kasih lagi kepada semuanya. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita ikuti bersama-sama ceramah agama sekitar Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Munawar Ghazali. Kepada beliau waktu dan tempat kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi nawwara binur mauludil Mustafa qulubal mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan as-sadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala Allah yudimuna wa ahla baitina wal muslimin wal hadirin muttasilin wa muta'alliqin wa muhibbin bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi ahli baitihi wa bi ahbabihi ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan para habaib, para ibu syekifah, para zuriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya kita di dalam rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada pagi ini hari kita dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, memperingati peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat Maulid Rasulullah, berkat umat-umat Rasulullah, semua dosa-dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, rasa kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ahli kampung kita, ahli rumah tangga kita semua selalu mendapat taufik hidayah, selalu bisa mengamalkan ajaran Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, dimasukkannya di dalam surga bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Kita diwajibkan dalam agama mengenal dan mencintai dan meyakini bahwasanya kita mempunyai nabi yang paling hebat, akhlaknya hebat, bentuk badannya sangat indah, yang mana Rasulullah itu sebagai pembawa rahmat, sebagai pembawa nikmat. Termasuk kita itu diwujudkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah berkat Rasulullah. Kita mengumpul pada ini hari pun adalah berkat Rasulullah. Di dalam rukun Islam ada 5. Salah satu daripada rukun Islam kita tu mengucap 2 kalimat syahadat. Apa syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku menyaksikan, meyakini, merasakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala.
kita punya Tuhan yang maha segala-galanya. Yang kaya adalah Sidin, yang sangat tinggi pangkat adalah hanya pangkat Allah Ta'ala, yang betul-betul sempurna hanya Allah Ta'ala. Setiap perbuatan Allah Ta'ala pasti mengandung hikmah. Kalau kita punya Allah Ta'ala maha kaya, maha sempurna, perbuatannya ada hikmah, harus kita beradab lawan Tuhan. Apa adab hati kita? Selalu himbo senang, jangan sedih. Istilah bawa basawah ini bawa batanang dia, musuhnya jauh lagi. Bawa batanang, musuhnya beheraan lagi ya. Kita tuh bawa batanang punya Tuhan yang maha kaya, yang maha kuasa. Perbuatannya mengandung hikmah. Khalaqal khalqa li hikmah. Allah Ta'ala menjadikan apapun pasti ada hikmahnya. Alhamdulillah pada ini hari kita sedang ada di masjid yang namanya Darul Hikmah. Masjid yang penuh hikmah, penuh rahasia Tuhan. Mudahan masjid ini lakas tuntung ya kan. Siapa yang melihat terbuka hatinya mengeluarkan duit ya kan. Ini tugasnya umat dan tolong-tolongan dalam ibadah. Nang alim menolongnya dengan ilmu, dengan pengetahuannya. Yang pangkat dengan pangkatnya. Campur pangkat, campur tekenan payu. Bunyinya wali kota nak datang ya kah? Mudahan sini mau menaikkan ya kah? Tekenan sini ini payu, 60 tekenan payu ya kah? Kamu ampih kada payu lagi ya kah? Nah, langsung paham ya kah? Allah Ta'ala mengasihi duit-duitnya hanya titipan. Harus kita memahami Allah mengasihi aku harta untuk kebaikan, untuk agama. Jangan sampai kita apik engken. Kadang-kadang langsung gini kita menghadap kepada panitia masjid. Apa aja yang diperlukan di masjid? Oh, je panitia banyak. Sampai aku ini namanya panitia. Mbah pian anak mau nyumbang kah? Kada aja batakun dia. Nah, dibungul pada baiknya lah. Nah, jadi kita membantu, jadi hamba beribadah, tunduk kepada Allah dengan ibadah, dengan kekayaannya, ibadah dengan ilmunya. Adab kita kepada Allah jangan sangka jahat. Harus kita sabar, harus kita himbau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua apapun ciptaannya pasti ada hikmahnya. Mudahan kita menjadi umat Nabi yang pandai memandang hikmah daripada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang didakwahkan Nabi selama Nabi di Makkah 10 tahun berdakwah. Apa yang didakwahkan Nabi ini masalah akidah, masalah tauhid. Inilah yang kita perlu kita ajarkan kepada ahli rumah tangga adalah masalah keimanan, keyakinan bahwasanya kita ini ada punya Tuhan yang namanya Allah. Allah itu kalimatnya diambil daripada kalimat aliha ya'lahu, maknanya asyika ya'syiku. Orang kenal, paham, pastinya cinta, pastinya adalah asik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan berkat peringatan ini hati kita ta'alluq terhubung menghadap selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin hendak tenang, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Perhatikan ya Allah jalan supaya tenang hati dengan menghadap kepada Allah, dengan mengingat kepada Allah Ta'ala.
Kadang-kadang kita balah rumah banyak misi, bini banyak misi, mobil banyak misi, tapi pindah keluh kasah kayak cacing kepanasan ya kan. Kenapa? Padahal harta banyak macam-macam misi, inya kada syukur, kada ingat lawan Tuhan. Yang bisa menenangkan batin jiwa kita adalah kita kenal dengan Allah, mengamalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Syahadat yang kedua, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku menyaksikan, meyakini, merasakan bahwa Nabi Muhammad itu kada kegampangan jadi utusan Tuhan, jadi nabi, jadi contoh, jadi imam. Jadi kalau kita berusaha, lihati bagaimana Nabi berusaha. Kalau kita ingin selamat, kita penting menjadi selamat, dunianya selamat, di alam barzahnya selamat, di nantinya dia akan selamat. Jalannya mengikuti cara Rasulullah. Rasulullah diutus Allah Ta'ala ke alam dunia sebagai pembimbing, sebagai pembawa rahmat. Jangan sampai kita berbuat apapun semau-maunya, menuruti kemauan nafsu, sehingga kita tidak selamat. Tentu Nabi ini menyampaikan, apapun yang disampaikan Nabi benarnya, kada ada ragu, kada ada dusta. Di antara yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dunia Nabi ada akhirat, bahwa kita di dunia ini hanya setempat. Andai kata kita dikasih Allah usia di dunia ini 100 tahun, itu hanya waktunya setempat. Kalau kita anggap dunia ini hanya satu mat, kita akan pindah menuju alam akhirat. Penting kita ini membuat sangguan. Sama pian pala hendak ke Makkah. Tanggal anu ja aku tulak bahaji ke Makkah. Pasti kita bersiap-siap membawa iwak nang tahan. Ini apa ke Makkah membawa lapat basi, nah membawa wadai basi, membawa iwak lang tahan, iwak barabu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala khutbah, datang satu badui. Badui ini orang desa, orang dusun, totok, kada beadab. Nabi mau khutbah batakun, tapi Nabi kada sangit ya kah, malu orang totok, kada lebih paham. Apa yang ditanya oleh badui, hai Rasulullah, apabila kiamat, batakun kiamat. Apabila kiamat Nabi, oh ya Nabi, kiamat pasti datang. Apa itu kiamat? Adalah hari balasan. Nanti jatuh menerima balasan Allah. Kalau kiamat bagi kita itu ya mati. Sidinja meninggal dunia, dunia ditinggal sidin kemana, ke alam barzah, ke balik papan ya. Itu namanya alam akhirat, sudah kita menerima balasan. Ujian Nabi, hai laki-laki badui, ikam baca pun kiamat, kiamat itu pasti datang, pasti terjadi. Apa sangguan ikam? Nah Nabi melakukan apa sangguan? Karena dari dunia menuju alam akhirat itu jauh, banyak tempat yang kita singgahi. Istilah dalam kitab itu manazil. Manazil itu tempat penyinggahan. Apa sangguan ikam, apa persiapan ikam? Badui itu menjawab, persiapan yang ulun banyaki adalah rasa cinta. Hati tugasnya mencintai Allah, mencintai Nabi, mencintai orang soleh. Dijawab oleh Nabi, kalau ikam persiapannya banyak amal batin, rasa cinta.
engkau nantinya akan dikumpulkan bersama yang engkau cintai. Nah inilah alasan kita mengadakan maulid saban tahun, kita menampakkan rasa cinta. Hati kita rasa himung misi Nabi, pembawa rahmat, pembimbing. Kita menjadi umat yang paling baik. Aturannya kita ini jangan lagi sedih, harus kita gembira. Karena punya Nabi yang paling hebat, kita jadi umat Nabi yang paling hebat. Harusnya kita ini setiap saat senang, hati kita gembira. Sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau menyebutkan dalam qasidahnya, la barihna bisururin bikaya alil manakib. Kami orang solih yang kenal betul dengan Rasulullah, selalu hati kami ini senang dengan memandang adanya pian Nabi. Pian ini yang mempunyai saja yang luar biasa. Jadi nang kita sahid apabila hati kita ini banyak sedih, banyak duka cita, banyak hati ini pusang, sampai muha kayak musang. Nah, menunjukkan kita tuh belum paham, belum yakin, belum kenal dengan Rasulullah. Orang bahagiakah membaca maulid itu setiap malam, karena obat rindunya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita yakin Nabi ini utusan Allah, kekasih Tuhan, tukang membawa risalah Tuhan. Nah, jadi harus kita amalkan apa yang disampaikan Nabi. Apa yang dicegah oleh Nabi kita tinggalkan. Bagaimana kita bisa mengenal perintah Nabi, larangan Nabi, lamun kadang mengaji. Nah, jadi salah satu jalan menyenangkan Rasulullah itu harus hidup berilmu. Nang laki berilmu, nang bini berilmu, anak pulang berilmu. Nah, mudahan di rumah tangga kita kayak itu ba'alim berilmu. Jangan nang seremahan bungul tambuk. Nah, ya, harus pahami ilmu agama, fikih, tauhid, tasawuf dikaji ya. Kalau kita ingin menyenangkan Rasulullah, sahabat Rasulullah itu melihat sendiri apa yang dilakukan oleh umatnya. Setiap kerjaan yang dikerja oleh umat semuanya dihadapkan, ditampaikan kepada Nabi. Mudahan kita termasuk umat yang menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita pada ini hari berkumpul dalam kebaikan. Nabi adalah senang. Sembahyang dengan berjamaah Nabi senang. Alhamdulillah di zaman kita masjid bagus-bagus, mewah-mewah, musola bagus dan mewah. Tapi lang sayangnya kadang-kadang sembahyang berjamaahnya sedikit. Bulan puasa lah malam panambayan sasak masjid. Tapi sudah malam nang kelima ke enam ada kemajuan. Nah, artinya sab nang di depan jangan ada di belakang nyamuk isinya. Nah, harus tingkatkan sembahyang berjamaah. Ini sunnah Nabi yang sangat dianjurkan Nabi sembahyang berjamaah. Apabila kita sembahyang berjamaah pasti diterima Tuhan. Andai kata imamnya kada khusyuk, kada ingat lawan Tuhan, tapi makmumnya ni ada seikung baduan lang khusyuk, ditulis Tuhan sampai sejitan khusyuk. Kenapa aja imamnya kada khusyuk? Imamnya hendak kawin, lalu hati ini kemana-mana kah? Mahayabang ya kah? Nah, tapi dengan rahmat Allah Ta'ala ada di antara jamaah yang khusyuk. Keempat kita diterima Allah Ta'ala.
Andai kata imamnya kada khusyuk, makmumnya kada khusyuk, insyaallah tetap diterima Allah. Allah memandang mau berkumpul di tuna. Jadi disitulah letaknya kekuatan Islam dengan berjamaah. Nah kita berapa bulan sudah nang kada sekolah sembahyang berjamaah. Nah, harus berjamaah. Jamaah ini menampakkan kekuatan Islam, kejayaan Islam. Mudahan di zaman kita ini umat Islam bersatu. Dengan bersatu di situ kita kuat. Nabi adalah senang. Lalu kebiasaannya nang sulit mengumpul sembahyang berjamaah ini sembahyang subuh. Kalau sembahyang Isya maghrib banyak biaya lah. Subuh ningali, apalagi pulang akhirnya hujan. Nah, kadang-kadang masjid nang maisi hanya kaumnya, mulai mencatuk dauh kaum, azan qomatnya kaum, nang jadi imam jadi makmum kaum ya kah. Nah ini sedih banget kita ya kah, ngomong kayak itu ya kah. Punya kaum napa nang kayak ini jamaah kada lalu. Ya di sini baku ciak tak. Abaja kaum api. Pada datangan orang kampung. Kaum mana apinya di sini api neraka. Ya kada sembahyang ya kah. Lalu bagaimana supaya kita ini meningkatkan iman dan takwa? Harus kita juga tolong-tolongan. Nang alim ilmunya, nang sugih duitnya. Jangan sugih karena kita subuh bermakanan. Nasi bungkus karena duitnya aku ya kah. Coba karena masjid musallanya subuh bermakanan hibak. Lagi ulang bertambah beromplok. Saya nggak sejuta. Nah, itu nang sugih memahami ya kah supaya kami agama kita niat menyenangkan Rasulullah, menghidupkan syakiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita untung menjadi umat Nabi, tapi kita berusaha menjadi umat Nabi yang menyenangkan Rasulullah. Oh ya Allah Ta'ala apa wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hai umat Nabi, hendaklah engkau berusaha menjadi umat yang lebih baik. Kita sudah jadi umat Nabi baik, tapi berusaha lagi menjadi umat yang baik. Apa sifat umat Nabi yang baik? Yang mengajak kebaikan. Bini kita ajak sembahyang, anak kita ajak sembahyang. Umpamanya sembahyang itu umpamanya kada lawas. Paling lawas 5 menit. Sembahyang ini hubungan kita kepada Allah Ta'ala. Nah kita beri semangat bini supaya mau sembahyang. Apabila ikam umpamanya mau sembahyang, aku upah nah kipasi lawan duit nang habang itu ya kak. Padahal semuanya sembahyang. Nah sekalipun ya sembahyang niatnya macam-macam dulu asal mau beribadat. Apabila kita ini mau beribadat bakal selamat, bakal bahagia, bakal beruntung. Sabab kita ini manusia banyak lengah, banyak lupa. Namanya nas itu manusia yang lupa. Takmu supaya jangan banyak lupa. Barangkali orang yang ingat-ingat banyak kepada Allah, kepada Nabi adalah para ulama, para solihin. Di antara sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ujar Nabi, tuba liman amila bi'ilmi. Beruntung umatku nang mau menuntut ilmu, nang mengamalkan ilmu, membagi ilmu. Nah mudahan hati kita terbuka menuntut ilmu. Ilmu apa nang perlu kita kaji, nang kita pahami. Ilmu sifat 20 tauhid ya kah, kitab fikih dikaji,
Kitab apa nang dikaji? Kitab tasawuf. Lawan siapa mengaji ilmu tauhid fikih tasawuf, lawan ulama nang betul-betul ahli masalah itu. Kalau bisa kita cari gurunya nang ada silsilah ilmunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila mau menuntut ilmu, ini bakal baik, bakal bagus, bakal matinya kena beriman, bakal matinya husnul khatimah. Pintu untuk mencapai mati beriman husnul khatimah menuntut ilmu. Kada kawa seminggu sekali ke majelis ilmu, 2 kali seminggu. Nah, dipaksa, dibiasakan ya. Lalu kita ini kebanyakannya kolek mengaji ya kah. Kayak apa supaya menghilangkan kolek mengaji ini, ingatakan padilan-padilan ilmu. Apabila kita ke majelis ilmu, ini namanya majelis Rasulullah. Ilmu itu sumbernya dari Rasulullah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, apabila engkau duduk di majelis yang diadakan oleh ulama, rasakan di majelisnya Rasulullah. Rasulullah memandang kepada kita dengan kasih sayang. Yang kedua kata Nabi, tuba liman ampaqal fadla min mali. Beruntung umat-umatku yang kaya, tapi nya sifatnya sosial. Inya mau berzakat, mau bersedekah. Jadi ada di antara umat Nabi yang ditentukan Tuhan sugih, kaya, tapi kayanya sugihnya sosial. Berzakat mau, bersedekah mau, perhatian lawan agama. Banyaknya kita mendapat orang sugih, tapi menjadi orang sugih sosial itu ngalih ya. Sayang, kadang-kadang binanahab bersedekah, sekalinya minta angsul. Nah, apik mana ya kah? Sayang. Kenapa jadi sayang, jadi apik? Inya menganggap harta dan kekayaan ini ampun inya. Padahal kekayaan ini datangnya badudi. Adalah pian pak keluar daripada rahim membantu membawa duit. Duitnya datang badudi. Adalah babajo, ada dajolo, baju lanjang. Ada jadi kampungku bayi nang babajo. Kalinya cowok namanya tergantung di pangbulu. Nah itu kisah aja ya. Makanya keadaan ada daya kan. Kalau kita memandang nih asalnya kadada, insya Allah kita mau membuka, mau pemurah. Kalau kita mau pemurah, kita memakai akhlaknya Nabi. Nabi itu sangat sosial. Namun kita apik, namun merasa kita rasa sugih, rasa memiliki. Lalu sayang. Kebanyakan manusia itu sayang lawan hartanya, karena mau inya menolong untuk agama. Tapi lamun gasan keperluannya wanita habis. Aduh di TV bintang film mengadakan ulang tahun anaknya. Berapa jumlah biaya ulang tahun anaknya? 2M. Pak 2M itu dibagi ke sini lah kawin gitu ya kan. Nah, ini sifat nafsu kita. Sayang, lamun gasannya wanita habis. Tapi lamun gasan agama kada wani. Harta nang banyak kita bisi, hanya kita makan hasilnya jadi tahija ya kan. Nah harta kita tinggali anak bininya dibungul. Nah kita nang menyandang siksaannya, kita matinya berabut. Siapa nang jago itu nang banyak dapat ya kan. Tapi nang menyandang resiko harta yang kita kumpulkan, kita tanggung jawabnya di hadapan Allah Ta'ala. Nah jadi lamun kita sugih niatakan gasan agama, orang bahagia kah mendidik anak cucunya, nyawa berusaha, jangan hidup meminta.
Jangan sampai hidup mengalihkan mintuha, mengalihkan abah, berusaha. Tapi nyawa berusaha lah berniat melaksanakan perintah Allah, jadi berusaha. Berniat pulang apabila berusaha berhasil sebagian hartanya gasan agama. Diniatakan kayak itu. Jadi sejam 2 jam kita berusaha itu bernilai ibadah. Karena niatnya untuk agama. Bahumakah bakubunkah niatakan hasilnya gasan agama. Insya Allah dimudahkan Tuhan segala-galanya. Yang ketiga pesan Nabi, tuba liman amsakal fadla min lisani. Beruntung umatku nangkawa manahani lidahnya. Jadi lamun kita berucap bependek ya kah harus kita pikirkan nang kita ucapkan ini jadi pahalakah jadi dosakah. Jangan asal sambetnya. Jangan sampai kita ucapan ini maulah sakit hati nang lain. Apalagi menyambat betinju, nah itu gibah. Setiap ucapan kita menggibah, menggosip, menyambat lawan orang nang lain, amal kebaikan kita habis. Nah, jadi amal ini sulit. Menjaga amal jangan sampai pahalanya habis, lebih-lebih lagi sulit. Apa yang merusak pahala amal kita? Lidah inilah. Ucapan kita ini. Kita ini berucap kadada kisah ilmu, kadada kisah Nabi, kisah orang soleh, pasti kisah melulu dunia aja ya. Alhamdulillah di mana-mana kampung ada kumpulan maulid, alhamdulillah. Kumpulan yasinan, kumpulan membaca salawat, alhamdulillah ini bagus. Tapi yang kita sayangkan sebelum membaca amalan Allah, baca-baca muntung bakesah. Habis membaca amalan bakesah lagi. Apalagi ampun rumah anak kopi pulang. Padahal sampai ke subuh. Berodet. Nah, sampai subuhnya kada. Nah, kenapa kita sumpah amalnya salah akibat kadada ilmu. Wa amal beribadah luput karena kadada bimbingan. Rasulullah memberikan contoh Nabi berjalan dibimbing oleh malaikat Jibril yang harus kita nih hidup ada punya ilmu. Harus hidup ini ada pembimbing. Mudahan kita jadi umat Nabi yang suka menuntut ilmu, suka mendatangi ulama, sehingga hidup kita terbimbing dengan ilmu, dengan ulama. Nah, dalam kesempatan ini ulun hendak mengijazahkan sebuah kitab. Nah, ini kitab ini bahasa kita ada Latinnya. Apa kisah ini kitab? Kisah Rasulullah. Nasihat sidin, doa-doa sidin, kayak bagian hendak cinta lawan Nabi lamun kadang tahu. Dan di sini ada ijazah membaca maulid hamsikah, azabkah, berjanjikah, daibaikah. Kita yakin penyusun maulid itu sudah mengijazahkan. Nah, ini ada ijazah yang tulis. Kita mengambil ijazah dari guru ini, sini mengambil lawan gurunya sampai ke penyusunnya. Kita yakin akan penyusun maulidnya ada guru juga sampai ke Rasulullah. Apabila ilmu kita sambung bersambung sampai ke Rasulullah, pasti kita akan dapat syafaatnya, akan dapat berkahnya, akan ditulung sidin. Adab-adab membaca maulid, kita ingin bacaan itu terasa manfaat, ada adabnya. Termasuk di sini ada ijazah kita menyapui tangan dengan minyak wangi, itu sampai ke Rasulullah ijazahnya. Kita bacaan menimbun garu dupa, itu sunnah Nabi ya kah? Yang mana Abdullah bin Umar melihat Nabi menimbun garu ya kah? Padahal Nabi itu sudah harum, baluh Nabi harum, Nabi suka berharum-harum. Termasuk ijazah salawat.
Cuma kitab ini harganya murah ya, 30.000. 2 bungkus rokok aja ya lah. Rokok apa? Rokok LA laki aluh ya lah. Tapi ini manfaatnya luar biasa. Pian kada membaca, anak pian membaca, pian dapat pahala. Cucu pian yang membaca, pian dapat pahala meninggali yang manfaat. Mbah dibacanya nya kenal dengan Nabi, mbah dibaca nasihat Nabi lalu timbul hendak mengamalkan. Nah, ini berkahnya ya kan. Nah, jadi sebagai ijazah kepada semua ini jamaah, pian ikuti apa yang ulun baca sebagai ijazahnya ya kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim kama sallaita ala sayyidina Ibrahim Wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim Innaka hamidum majid. innaka hamidum majid. Allahumma wa barik ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. innaka hamidum majid. Allahumma wa tarham ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama Muhammad tarhamta ala sayyidina Ibrahim kama tarhamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحننت على سيدنا إبراهيم كما تحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على سيدنا محمد وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت على سيدنا إبراهيم كما سلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. Nah, kepada semua ini jemaah, sebuah buku yang mengandung tentang sejarah Rasulullah, tentang ijazah maulid dan adab-adab membaca maulid, termasuk ijazah beberapa hadis musalsal yang mana ulun ambil ijazahnya daripada beberapa guru hingga sampai hubungannya kepada Rasulullah. Kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan, ulun terima. Nah, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat aulia wassalihin, mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ikuti bersama-sama pembacaan doa. Dengan ini kita mohonkan kembali kepada Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Munawwar Ghazali. Beliau persilakan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
اللهم اجعل يا الله جمعنا جمعا مرحوما وتبرقنا من بعدنا برقا معصوما يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله يا سلام سلمنا وأهل بلدتنا إندونيسيا والمسلمين وارحمنا يا الله والمسلمين واغفر لنا يا الله والمسلمين وعافنا يا الله والمسلمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Demikianlah rangkaian acara sudah kita lalui bersama, dengan harapan sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya mendapat ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diselamatkan dalam situasi dimanapun kita berada, dan kita doakan pula mudahan Tuan Guru Kiai Haji Munawar Ghazali dan rombongan selamat di jalan, panjang umur, sehat badan. Kita nah hadir di sini berataan kayak itu juga, dan semua keluarga kita yang ada di rumah dan lain-lain kaum muslimin muslimat semuanya dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Mudah-mudahan pula corona ini 1, 2, 3 hari ke depan diangkat oleh Allah dari bumi Indonesia. Amin. Allahumma amin. Demikian rangkaian acara yang bisa kita laksanakan pada hari ini. Ulun atas nama pembawa acara kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin.